Selamat siang teman-teman di Indonesia semuanya. Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, sehat walafiat pada kondisi pandemi saat ini. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ima dari Employability dan Entrepreneurship Binus Bekasi yang akan memandu teman-teman dalam acara Internship Expo Sharing Session. Internship Expo itu apa sih? Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan di Februari mungkin sudah tahu ya. Tapi di hari ini kita ada sharing session-nya. Jadi kalau misalkan saya sampaikan, Internship Expo adalah kegiatan yang diadakan oleh Internship Center dan Employability dan Entrepreneurship dari Kampus Alam Sutra, Bekasi, GWC, dengan mengundang berbagai industri untuk membuka lowongan internship bagi Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini, sharing session ini diadakan untuk membantu teman-teman Indonesia untuk lebih mengenal perusahaan sehingga mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai perusahaan tersebut itu apa, posisi internship yang dibuka itu apa, ya. Oke, next. Kali ini kita kedatangan narasumber nih dari perusahaan PT AT Network atau lebih dikenal airpas.com dengan Kakak Krista. Ini Kakak Krista ini dari bagian Human Resource atau HRD. Jadi PT AT Network atau airpas itu adalah perusahaan yang berfokus menjalankan platform traveling online. Jadi teman-teman nih yang suka traveling nih ya, mencari tiket pesawat, nah tepatnya ke sini nih, airpas.com. Untuk lebih jelasnya nanti Kak Krista akan menginformasikan kita mengenai background perusahaan, budaya kerjanya apa, posisi yang intern yang dibuka itu apa aja, kemudian benefit yang bisa didapatkan oleh teman-teman itu apa aja sih ketika internship di perusahaan AT Network atau airpas.com. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa poin yang harus saya sebutkan ya. Bentar, saya lihat contekan dulu. Oke, poin-poinnya adalah gini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti dapat menuliskan di kolom chat ya. Jangan malu-malu karena ini kesempatan kalian untuk mengenal lebih jauh tentang airpas itu apa ya. Kemudian jangan lupa mengganti format nama dengan NIM diikuti nama ya. Kemudian di akhir acara ada sesi evaluasi sebagai absensi kalian yang harus diisi. Nanti dari Kak Aldi akan membantu kalian untuk men-share linknya ya Kak Aldi ya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu nih, saya meminta Kak Krista untuk memperkenalkan diri secara langsung dan langsung masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Kak Krista. Silakan Kak Krista. Oke, terima kasih kepada Kak Imah. Aku manggil Kak Imah ya, atau Mbak? Boleh, kakak boleh, biar seimbang kita ya. Boleh. Oke, Kak Imah. Terima kasih semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Krista, biasa dipanggil Krista di sini, dan posisi aku di sini sebagai HR nih, di mana nanti ketika teman-teman nge-apply untuk magang di Airpas atau misalnya sebagai karyawan di Airpas, itu akan melalui saya sebagai HR-nya kayak gitu. Nah, di sini aku akan menjelasin tentang Airpas itu apa sih kayak gitu, karena mungkin dari teman-teman kayak merasa Airpas aku belum pernah denger nih Airpas kayak gitu. Airpas itu apa sih? Mungkin udah sempat dijelasin juga sama Kak Ima. Airpas itu online travel agency ya, atau OTA kayak gitu. Kita memang dari Indonesia, perusahaan asli Indonesia, dan fun fact-nya adalah pemilik Airpas ini adalah Binusian juga. Jadi teman-teman bakal bekerja sama sesama anak-anak Binusian kayak gitu. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di tengah jalan, langsung ditanyain aja, nggak apa-apa, melalui kolom komen atau kolom chat ya, kayak gitu. Jadi nanti langsung ditanyain aja, nggak usah malu, nggak usah ragu, kita sama-sama terbuka aja. Jadi teman-teman bisa mendapatkan info lebih banyak lagi tentang Airpas itu apa sebetulnya. Kayak gitu. Saya izin share screen ya, Kak Imah ya. Oke. Silakan Kak. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut tentang Airpas, kita melihat video 15 detik dulu nih. Semoga suaranya kedengeran ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mendengar suaranya, bisa buka aja langsung di YouTube-nya Airpas. Ya, Airpas Indonesia, kayak gitu. Semoga suaranya kedengaran. Dengar ya suaranya ya? Belum Kak. Belum ya?
Gimana Tadi cara? belum diklik share sound-nya kali, Mbak. Oh gitu. Yang Bentar, atas. bentar. Yang atas itu diklik share sound. Bagian mana ya? Ini kan kalau misalnya kita share screen, itu kan ada yang paling bawah sebelah kiri itu ada share sound. Yang di sini ya? Yang ketika mau share. Ketika mau share. Ketika kita mau share, pilih layarnya itu paling bawah sebelah kiri, pojokan, itu ada share sound, itu udah diklik. Udah. Coba dulu. Oke. Udah dengar belum ya? Nggak dengar ya? Belum, Kak. Belum ke share. Paling nanti ini aja, boleh di linknya aja, nanti aku bantuin share. Oh, boleh. Oke. Ya, coba ya, aku bantuin dulu. Ciptain momen emang paling seru dengan traveling. Aku share screen. Yang ini, Kak? Ya, betul. Yang itu. Ciptain momen emang paling seru dengan traveling. Bisa kulineran enak di Thailand, shopping barang-barang hits di Jepang, jalan-jalan seru sambil foto-foto ke tempat keren di Korea. Pesan tiket pesawat kamu di Airpass. Airpass, start traveling now. Oke. Itu dia. Sedikit gambaran tentang Airpass itu apa, kayak gitu ya. Mungkin dari teman-teman udah mulai nebak nih, oh ternyata Airpass ini ya, ternyata dia menjual tiket dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, mungkin aku akan langsung aja. Sebetulnya Airpass itu apa sih dan kenapa teman-teman boleh mempertimbangkan nih untuk magang ataupun bekerja di Airpass kayak gitu. Oke, jadi Airpass ini adalah salah satu online travel agency yang kita sudah berdiri dari tahun 2011 dan kita ini sektor kita udah di Asia dan Europe kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih kok dari 2011 tapi nama Airpass sendiri nggak pernah kedengeran kayak gitu ya. Nanti kita akan jelasin di slide-slide berikutnya kayak gitu. Nah, misi dan visinya kita kurang lebih itu kita ingin menjadi leading and the most comprehensive flight and hotel bookings search platform in Asia and meet every traveler need. Jadi keunggulan kita itu kita menjual tiket dengan harga yang paling murah. Seperti itu. Jadi untuk hotel dan pesawatnya. Nah, lalu untuk Airpass culture-nya itu sama sesuai dengan namanya Airpass juga, aktif, inovatif. Maksudnya itu apa sih? Nah, aktif itu kita dituntut, bukan dituntut sih. Tim itu adalah pribadi yang memiliki keaktifan yang luar biasa. Untuk di poin yang kedua, aktif untuk dari leader kita. Kalau misalnya kita memang memiliki pendapat yang masuk akal dan punya ide yang masuk akal yang bisa dipertimbangkan atau didiskusikan. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan aktif dan inovatif. Lalu respectful, karena kita anggapannya kayak kita dari berbagai macam suku, agama, budaya, ya kan. Nah, kita diminta dan kita sangat-sangat respect terhadap satu sama yang lainnya. Kayak gitu. Ketika orang berbicara kita mendengarkan, ketika diskusi kita mendengarkan dan sambil berpikir, sambil kita mungkin ada interupsi atau apa, itu semua dilakukan dengan cara yang bisa dibilang dengan cara yang saling menghargai lah anggapannya kayak gitu. Lalu positive vibes, karena
karyawan di Airpas itu termasuk milenial ya, paling tua juga paling 40-an kayak gitu, dan yang paling muda itu ada yang 22, 23 gitu. Ada yang baru fresh grade juga, ada yang dari Binusian juga. Kita kebanyakan karyawan di Airpas itu adalah Binusian kayak gitu. Jadi memang dari keluarga Binus banyak banget di sini kayak gitu. Nah, milenial jadi kenapa kita sangat open minded. Jadi kita sangat terbuka untuk segala macam diskusi. Kalau misalnya dari teman-teman magang nih punya ide atau pengen mendiskusikan sesuatu dengan leadernya, itu kita sangat terbuka. Kita sangat tidak ingin membuat gap antara senior ataupun junior. Enggak, semuanya itu sama di Airpas kayak gitu. Tapi ya tetap kembali saling menghargai tadi. Dan zero to hero, yaitu maksud di sini itu lebih kayak kita tuh haus akan sesuatu, kita tuh kepengen belajar sesuatu nih di Airpas, atau kita tuh kepengen mendapatkan sesuatu nih. Jadi kita nggak boleh merasa cepat puas. Halo? Iya Kak, masih terdengar? Masih dengar ya? Iya, iya. Oke. Itu, jadi zero to hero itu seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman pelajari, banyak hal yang bisa teman-teman gali, baik di Airpas ataupun ketika magang di Airpas, menggali di luar sana untuk kemajuan perusahaan, itu kita sangat-sangat yang seperti itu gitu. Oke, lalu produknya Airpas itu apa? Seperti yang aku bilang di awal, kita ada airlines dan kita juga ada hotel. Lalu market kita Asia Pasifik dan Europe. Nah, top marketnya kita nih. Nah, kenapa sih kok di Indonesia nggak kedengar? Karena di Indonesia itu ada di posisi kelima, kayak gitu. Sedangkan yang 4 Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina ini berlomba-lomba untuk menjadi posisi yang pertama. Jadi memang nama kita besar di sini. Tetapi kita tetap ada penjualan di Indonesia. Selain itu kita juga ada penjualan untuk di Europe-nya kayak gitu. Tapi untuk posisi top market kita itu di 5 ini, seperti itu. Lalu apa yang membuat kita ini kok bisa bertahan di tengah pandemi pun kita tidak ada melakukan pengurangan karyawan dan kita tetap bertahan di sampai sekarang itu karena kita memiliki banyak metode pembayaran. Itu yang disukai oleh customer kayak gitu. Lalu affordable flight price dan various option currency kayak gitu. Jadi banyak mata uang yang kita kurang lebih ada 25 mata uang ya, kalau nggak salah, kalau masih belum bertambah. Itu ada kurang 20-an mata uang. Nah, itulah kenapa Airpas menjadi pilihan dari customer kita kayak gitu. Lalu open position untuk magang nanti. Oke, untuk magang nanti kita posisi apa sih yang dibuka? Yang pertama ada social media spesialis, ada web developer, ada SEO, ada BizDev, ada paid marketing, ada product revenue, dan ada content writer untuk English, Chinese, dan Jepang. Kayak gitu. Nah, kenapa pilih Airpas nih? Karena Airpas itu terdiri dari orang-orang yang memiliki leadership yang baik, dan kita walaupun atasan tetapi kita bukan bos ya, kita leader kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa membedakan apa leader dan apa itu bos kayak gitu. Lalu kita open minded, lalu kita global company. Kenapa kita disebut global company? Karena Airpas sendiri itu tidak hanya di Indonesia, tetapi kita juga ada beberapa karyawan di Thailand, ada di Malaysia, ada di Vietnam, terus ada di Singapura, ada di pokoknya di top market 5 market kita ini. Kita semua ada di sini. Kayak gitu. Nah, lalu fun working environment kayak gitu. Ada casual outfit, ada fun activity, dan juga ada benefitnya. Nah, fun working environment ini kita juga ada menyediakan kayak semacam free snack gitu, yang teman-teman bisa ambil, yang teman-teman bisa nikmati. Snack itu nggak hanya untuk, oh ini snack untuk karyawan, enggak. Tapi teman-teman anak magang pun sangat silahkan untuk ngambil kayak gitu. Terus anak-anaknya yang juga fun, yang sesama milenial yang pasti update banget dengan sosmed ya kayak gitu. Jadi benar-benar yang kayak ya udah teman-teman bekerja kayak layaknya seumuran aja kayak gitu. Tapi tetap ilmu yang teman-teman mau tetap didapatkan kayak gitu.
Lalu benefitnya, kalau misalnya ini teman-teman menjadi karyawan Airpas ya, teman-teman pasti akan mendapatkan bonus, asuransi, terus ada reimburse tiket 30% dari gaji, dan flexible office hour. Ini kalau misalnya teman-teman memang sudah menjadi karyawan tetap dari Airpas. Nah, kalau misalnya teman-teman magang gimana? Ya teman-teman hanya mendapatkan uang saku aja, kayak gitu. Sama seperti yang lain-lainnya. Ini dia sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan ada di blog. Kayak gitu. Oke, dari aku itu aja, mungkin ada tambahan dari yang slide ini. Bentar ya. Oke, ini kurang lebih sama sih. Nah, ini oke. Nah, ini beberapa dari keluarga Airpas ya. Kayak gitu. Kita kadang-kadang juga ada mengadakan game juga untuk supaya nggak stres aja ketika kerja kayak gitu. Free snack, lalu ini dia. Nah, ini kebetulan kita juga ada ESOP nih, Employee Stock Ownership. Nah, ketika teman-teman coba cari tahu tentang ESOP dan teman-teman tertarik, ini sangat menggoda sebetulnya ya, kayak gitu. Dan ini baru kita fix kan, baru jalan itu di tahun ini, dan baru minggu lalu kita pembagian ESOP untuk beberapa karyawan yang memang memiliki kinerja dan loyalitas yang cukup baik, seperti itu. Oke, ini flexible leave ini maksudnya cuti, itu teman-teman silahkan dapat mengatur jatah cuti kalian yaitu 12 hari, yang pasti tetap harus ada persetujuan dari leadernya ya, kayak gitu. Jadi bukan flexible leave artinya teman-teman suka-sukanya ambil cuti, enggak. Tapi untuk kembali lagi benefit ini hanya untuk teman-teman yang menjadi karyawan tetapnya di Airpas, kayak gitu. Oke, lalu nah, ini beberapa testimoni dari binusian yang sampai sekarang bekerja di Airpas. Yang pertama Wesley, dia ini dari magang juga nih. Wesley hari ini dari magang-magang Airpas juga, tapi sekarang sudah menjadi Vice President Business Development dan Vice President dari Project. Seperti itu. Oke, lalu satu lagi ini adalah Ko Jeffrey, juga dari binusian juga. Kayak gitu. Tapi lalu ngomong, oh berarti ini semua binus masuk sini? Enggak, kita terbuka untuk banyak ya. Tapi kebetulan karena memang ownernya binus, terus ownernya binusian, dan banyak binusian juga di sini, ya mereka tertarik karena anggapannya kayak kembali lagi ke keluarga binusian, seperti itu. Itu aja sih dari aku ya. Mungkin ada... Oke. Silakan. Baik Kak Krista, terima kasih. Baik teman-teman, ada pertanyaan seputar Airpas, bagaimana kalian, misalkan kalian kan memang semester depan di September akan intern ya, ini periode kedua. Nah, prosesnya seperti apa sih gitu? Apakah ada yang bertanya nih gitu? Yuk teman-teman, mumpung ada Kak Krista dari HR-nya yang memang beliau yang akan menghandle semua proses rekrutmen, baik untuk staffnya maupun untuk proses internnya ya Kak ya. Itu teman-teman silakan yuk. Jangan malu-malu, nggak akan dicubit kok sama Kak Krista kalau salah ya Kak. Iya, nggak apa-apa, teman-teman bebas daripada nanti nih ya. aja. Daripada nanti nih sesi udah berakhir, wah tahu-taunya kalian ngebrondongnya pertanyaan ke saya, ke Kak Ira, ke Kak Aldi, ke Kak Felix, ayo. Mumpung ada Kak Krista nih, yuk. Nah, udah ada pertanyaan nih Kak, satu saya akan sebutkan ya Kak, dari Anastasia. Selamat siang Kak, untuk program magangnya apakah paid atau unpaid dan WFH atau WFO ya? Silakan Kak. Oke, nah magangnya seperti yang aku infoin tadi, kalau magang kita memberikan uang saku. Nah, uang sakunya berapa, itu nanti akan kita infokan ketika teman-teman di tahap interview.
dengan HRD dan leader kayak gitu. WFO atau WFH sejauh ini kita rolling ya kayak gitu. Kalau misalnya dalam satu tim ada banyak orang, kayak misalnya SEO itu ada 3 orang, itu di rolling kayak misalnya orang pertama si A itu hari Senin, si B hari Selasa, terus si C hari Rabu, seperti itu. Lalu untuk divisi lainnya yang misalnya cuma satu orang, itu mereka tetap di WFO dan WFH, jadi mereka gantian karena kita tetap social distancing tempat duduknya, kayak gitu. Jadi terbatas juga untuk tempat duduknya, jadi kita tidak boleh memaksakan anak magang juga untuk masuk setiap hari, kayak gitu. Oke, Tapi biasanya untuk jadwal masuknya itu akan didiskusikan dengan leader kayak gitu. Kayak misalnya untuk divisi konten itu mereka masuknya tiap hari Selasa karena tiap hari Selasa itu mereka ada meeting mingguan kayak gitu. Nah, dan lain sebagainya, dan banyak deh pokoknya itu fleksibel, kita sangat-sangat fleksibel seperti itu. Oke, baik Kak. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yuk. Mungkin ada yang penasaran gimana ya caranya ya untuk apply, gimana ya caranya proses seleksi di sana. Masa saya yang nanya sih, kan saya bukan saya yang intern. Nanti Kak Ima intern aja di kita. Kalau teman-teman nggak mau. Kalau saya yang intern, kasihan mereka Kak. Saya yang bantuin mereka aja deh. Yuk teman-teman yuk. Yuk. Penasaran tidak? Oh, tuh kan udah saya bantu tuh tadi. Ini dari Dinda nih Kak. Bagaimana cara untuk apply-nya ya Kak? Nah, ini juga banyak ditanyain nih sih ketika aku ada ketika ada sharing seperti ini ya. Untuk apply-nya itu mengikuti jadwal dari BINUS kayak gitu. Melalui portal BINUS ya kayak gitu. Nanti melalui portal BINUS langsung apply aja, cari airpas.com kayak gitu, dan nanti bisa sih apply, semua proses kita lakukan di situ, dari penjadwalan untuk interview dan lain sebagainya kita lakukan di situ kayak gitu. Oke. Ada lagi nih Kak dari Vincent. Selamat siang Kak, mau tanya proses rekrutmennya seperti apa ya untuk posisi magang dan posisinya apa saja nih? Kuota untuk masing-masing posisi berapa ya Kak dari Natasha? Jadi dari Vincent dan Natasha yang menanyakan. Oke, untuk proses rekrutmennya seperti apa, itu beda-beda per divisi ya. Misalnya nih, maksud aku beda-beda itu gimana? Karena untuk divisi IT itu biasanya kita akan screening CV dulu. Nanti dari screening CV kita akan pilih CV-CV yang terbaik, lalu kita akan undang melalui interview. Kita akan undang baik itu melalui telepon ataupun dari portal kayak gitu. Biasanya akan saya telepon sih. Kalau misalnya di telepon nggak diangkat, akan saya coba WA. Kalau misalnya di WA nggak bales atau nggak bisa atau nomornya tidak terdaftar, itu biasanya akan kita skip. Seperti itu. Artinya dia tidak memberikan kontak yang benar. Atau misalnya kita email juga tapi nggak ada balasan, itu akan kita skip. Lalu setelah itu interview dengan user dan HRD, lalu ada tes skill-nya di akhir kayak gitu. Biasanya di satu hari yang sama kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak divisi konten itu biasanya tes skill-nya itu di awal malah. Teman-teman diminta untuk mengirimkan portofolio terlebih dahulu. Kayak gitu. Nanti dari portofolio dan CV itu akan kita screening lagi untuk interview dengan user dan HRD kayak gitu. Jadi tergantung posisinya kayak gitu. Tapi biasanya yang paling utama akan kita hubungi untuk kita jelaskan lagi step berikutnya itu apa. Jadi nggak usah khawatir. Kayak gitu. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Dari Natasha Kak, kuotanya berapa sih Kak untuk masing-masing posisi tersebut? Masing-masing posisi itu 1 sampai 2 kayak gitu. Kemarin kebetulan SEO itu kita ada 3 posisi kayak gitu. Nah, jadi memang tergantung dari permintaan dari leader sih. Kalau misalnya leadernya memang butuh 1, ya akan kita infokan 1. Butuh 2, akan kita infokan 2. Jadi memang update-nya nanti di portal. Untuk sekarang aku nggak bisa ngomong karena kan untuk pendaftaran masih di bulan Mei ya kayak gitu. Kurang lebih 1 atau 2. Aku info di awal 1 atau 2 dulu, tapi pastinya nanti akan diinfokan di portal. Seperti itu.
Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Asnan. Selamat siang Kak, mau tanya untuk position atau job desk apa saja yang tersedia untuk internship pada Alekmas? Oke, untuk posisi aku buka lagi ya. Oke, aku izin share screen lagi untuk posisinya. Oke, ini adalah beberapa posisi yang kita buka ya. Ini dia. Dan satu lagi, oh ini kekurangan satu yaitu accounting. Kita juga buka untuk accounting ya. Kayak gitu. Aku tambah deh biar nggak lupa. Kita ada juga buka accounting. Oke. Oke, jadi ini beberapa posisi yang kita buka ya, social media spesialis, web developer atau mobile engineer, business development, product revenue, SEO, paid marketing, accounting, dan content writer. Tadi sempat nanya job desk-nya apa. Kalau job desk-nya sesuai dengan namanya social media spesialis, pasti berhubungan dengan sosmednya kita. Yang mana sosmednya kita tuh ini dia. Kayak gitu. Tapi dia nggak cuma untuk ngepost sesuatu ya, tetapi juga bisa membuat atau memberi schedule, kayak kita mau ngepost apa aja, isinya apa aja, terus kayak captionnya itu gimana, memberikan ide juga, nggak hanya menerima jadi, menerima mentah itu enggak, kayak gitu. Terus web developer ya ini berkaitan dengan IT, kalau business development ini berkaitan dengan klien, dengan partner kita, kayak gitu. Nah, business development ini leadernya itu sangat menginginkan anak-anak yang aktif. Oke, dia mungkin secara pekerjaan bagus di belakang meja misalnya gitu, back office gitu. Tetapi kita juga butuh orang-orang yang bisa aktif, yang komunikasinya baik kayak gitu, yang bisa komunikasi dengan partner oke, terus untuk negosiasi oke, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang tertarik di dunia marketing atau di dunia business development itu teman-teman bisa banget masuk di sini karena leadernya sangat terbuka untuk memberikan tips dan trik ketika teman-teman join di Airpass kayak gitu. Menjadi business development yang baik itu seperti apa? Kayak gitu. Teman-teman bisa diskusi banget sama leadernya. Nggak cuma di business development, semua posisi, semua leader ini sangat terbuka untuk diskusi tips dan triknya untuk menjadi pro atau hebat di bidangnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, kalau product revenue itu lebih berkaitan dengan promosi, berkaitan dengan voucher, terus berkaitan analisis kompetitor kayak gitu. Ini di product revenue kayak gitu. Lalu untuk SEO ya, mungkin SEO sekarang lagi naik daun ya, yaitu search engine optimization. Ini sangat-sangat dicari nih kayak gitu. Ini teman-teman bisa juga melamar kalau misalnya teman-teman tertarik di dunia SEO. Lalu paid marketing juga salah satu yang naik daun juga sama seperti SEO. Dia seperti misalnya Google Ads atau Facebook Ads kayak gitu. Nah, teman-teman berkaitan yang seperti itu. Accounting ya sesuai dengan namanya accounting, dan content writer juga sesuai dengan namanya content writer kayak gitu. Nah, untuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun bahasa Jepang itu kita sesuaikan dengan fakultasnya masing-masing nih. Kalau misalnya memang teman-teman bisa, misalnya nih teman-teman dari fakultas bahasa Inggris, tetapi bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu nggak cuma ngomong ya, tetapi juga melalui tulisan juga dan baca. Kalau teman-teman bisa, ya teman-teman tetap melamar sesuai dengan fakultasnya, yaitu Fakultas Bahasa Inggris. Tapi nanti kalau misalnya dalam perjalanan teman-teman pengen coba juga untuk di content writer Mandarin, itu kita akan sangat terbuka kayak gitu. Tapi tugas utama teman-teman tetap di bahasa Inggris kayak gitu sih. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Kemudian ada lagi nih Kak dari Aditya. Selamat siang Kak, saya mau bertanya berapa lama sih Kak durasi intern di sana? Kalau durasinya kita minimal 6 bulan, untuk IT minimal untuk IT 1 tahun kayak gitu, karena memang dari binusnya IT 1 tahun dan kita juga kepinginnya IT 1 tahun, karena untuk IT, kenapa IT bisa 1 tahun? Karena dari pengalaman sebelumnya
untuk belajar atau beradaptasi dengan programnya kita aja butuh 3 bulan. Tapi tergantung masing-masing orang ya, tergantung masing-masing individu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik kayak gitu. Lalu untuk yang minimal 6 bulan itu juga kadang-kadang bisa kita extend nih kalau misalnya tahun depan dia masih magang, program magang dan kinerja dia bagus di yang 6 bulan pertama, biasanya kita akan menawarkan, kamu mau nggak untuk lanjut magang lagi di tempat kita? Kalau misalnya dia mau, ya berarti durasinya bisa diperpanjang, yaitu 1 tahun kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan lagi dari Vincent, Kak. Selamat siang, saya mau menanyakan proses rekrutmen untuk web developer atau mobile programmer bagaimana ya, Kak? Oke, kalau ini sudah sempat aku jelasin juga tadi. Kalau untuk prosesnya, yang pertama kita akan screening CV dulu, dan CV-CV yang bagus atau yang baik ya, itu akan kita hubungi, baik itu melalui telepon, WA, ataupun email. Lalu setelah itu akan kita undang untuk interview. Nah, ketika undangan interview itu bisa secara online maupun offline, tergantung dari kesiapan peserta dan kesiapan leadernya. Tapi kita berharap bisa offline, supaya tes skill-nya pun di hari itu juga. Jadi nggak sampai 1 hari, paling lama itu 3 jam dari proses interview sampai tes skill-nya. Kayak gitu, setelah 3 jam, tinggal nunggu hasil aja. Kalau misalnya kita hubungin, berarti masuk, kalau enggak berarti next time kayak gitu. Atau kadang-kadang kita infokan juga melalui portal kayak gitu bahwa dia diterima, seperti itu sih. Oke. Kak Krista, ada bahasa pemrograman khusus nggak sih buat teman-teman yang memang tertarik untuk posisi web developer atau mobile programmer? Nah, kalau untuk bahasa program khusus itu kita nggak ada ya. Karena apa? Karena kita percaya bahasa program itu bagus semua. Intinya tergantung aja untuk penempatannya di mana. Tapi yang pasti yang biasa ditanyakan oleh leader ini sedikit contekan ya. Pertanyaan biasanya leader user itu ketika bertanya atau ketika interview, mereka akan tanya bahasa pemrograman apa yang paling kamu kuasai. Nah, nanti kurang lebih kalian akan berkecimpung di bahasa yang kalian kuasai. Kuasai ini bukan berarti kalian hanya kayak, ya aku tahu, aku pernah belajar, tapi setelah itu kalian lupa. Itu bukan kuasai. Yang namanya kuasai berarti benar-benar kalian tahu A sampai Z-nya, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak, aduh aku tahu nih tapi masih setengah-setengah, ini masih ada waktu nih untuk belajar sebelum akhirnya tes skill sama user kayak gitu. Pasti dosen-dosen di BIDUS juga sangat berbaik hati untuk berdiskusi tentang bahasa pemrograman yang akan kalian tekuni kayak gitu. Jadi lebih baik dari sekarang mulai mempersiapkan diri untuk bahasa program apa yang kalian memang kuasai seperti itu. Jadi nanti ketika kerja ataupun ketika tes pun kalian sudah bisa kayak gitu sih. Ada ketentuan IPK nggak sih Kak ketika melamar ke sana? Ketentuan IPK kita di minimal di angka 3 ya, kayak gitu. Karena kita kepengen lihat penguasaan dia secara materi, kayak gitu, hard skill-nya gimana, kayak gitu. Berarti untuk keseluruhannya Kak ya, untuk Ya. yang minimal IPK-nya itu, untuk semua posisi Betul. yang open ya? Semua posisi, betul. Oke, next pertanyaan Kak dari Erik Handrianto. Selamat siang Kak, kalau mau apply, bisa langsung melalui virtual bootcamp ya, tapi saya lihat tidak ada vakansinya. Ini kenapa ya Kak? Mohon maaf nih Kak, apakah sudah posting lowongan di virtual boot untuk acara 2 hari ini? Kayaknya aku belum deh. Atau udah ya? Nanti aku coba lihat lagi ya, gitu. Nanti aku coba cek lagi. Oke, teman-teman yang tertarik untuk apply di Airpass, Kak Krista nih sedang cek dulu ya, apakah posisi yang tadi sudah Kak Krista sebutkan sudah terposting atau belum. Nanti teman-teman prosesnya 2 hari ini, karena kan setiap hari itu akan berbeda perusahaan nih. Tanggal 5 ada perusahaan ini aja, tanggal 6 ada perusahaan ini aja. Nah, kalian harus lihat dulu nih, Airpass itu adanya di hari apa nih? Hari apa ya Kak, kok tidak salah? Hari ini atau besok Kakak dapat jatahnya untuk virtual boot-nya Kak? Harusnya 2 hari ya? 2 hari ya? Oke, berarti 2 hari untuk yang Airpass-nya. Jadi teman-teman yang memang berminat untuk apply, ditunggu dulu ya, Kak Kristanya sedang cek dulu nih apakah semua posisinya sudah terposting atau belumnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman?
Yuk sambil Kak Kristanya mengecek. Kak Krista, aku dari tadi Kak Krista, mohon maaf ya Kak. Yuk, ada lagi yang mau tanya tidak? Kalau tidak ada, saya aja deh yang nanya Kak. Kak, selama proses intern nih ya Kak ya, kan CEO-nya anak BINUS, kemudian banyak juga kan staff-staffnya BINUS. Berarti kulturnya BINUS tuh kuat banget ya Kak. Maksudnya persaudaraan di sana tuh karena kan background-nya sama, mohon maaf ya bukan estimate untuk universitas lain nih, tidak, mohon maaf. Tapi kan karena kita di BINUS sudah tahu ritmenya seperti apa, kulturnya BINUS seperti apa, itu gimana sih kan suasana di sana gitu? Apalagi CEO-nya BINUS, teman-teman udah banyak yang BINUS juga gitu. Biar teman-teman bisa dapat nyamannya nih Kak. Oke, gimana ya kalau misalnya, kebetulan aku bukan BINUSian ya, aku kebetulan dari salah satu universitas swasta di Surabaya, malah jauh, bukan dari luar biasa. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya aku lihat di sini, mereka itu ya anggapannya kayak ketemu alumni sih, kayak nanya, sekarang ibu ini masih ngajar nggak? Gimana diajar ibu nih? Ngobrolnya kayak gitu. Itu ngobrol di luar pekerjaan ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk di dalam pekerjaan yang kayak di BINUS sekarang ada ngajarin tentang ini nggak? Ada ngajarin tentang ini nggak? Itu nggak dan lain sebagainya. Nah, biasanya obrolan antara leader dengan anak magangnya atau dengan karyawan baru ya yang dari BINUS itu akan menjadi masukan di BINUSnya juga kayak gitu, kayak sekarang di perusahaan itu menggunakan ini loh kayak gitu. Kadang-kadang kan BINUS ada juga yang kemarin sempat aku ikutin itu ini ya apa kayak masukan kurikulum untuk masing-masing fakultas kayak gitu. Nah, dari kita juga ada memberikan input nih kayak gitu. Jadi ya kurang lebih basa-basinya seperti itu kayak gitu. Jadi benar-benar tentang BINUSnya, kayak sesama BINUS pasti ngerti kayak bahasa BINUS. Aku juga nggak ngerti sih, katanya ada bahasa-bahasa khusus di BINUS kayak gitu atau di fakultasnya atau sama dosen masing-masing. Aku juga nggak tahu ya, anak-anak luar itu nggak tahu, tapi anak-anak BINUS itu sangat tahu kayak, iya, jadi bercandanya ya bercanda seputar BINUS kayak gitu. Kadang-kadang juga bisa juga yang apa ya, yang selain bercanda terus ngobrolin tentang update ya, tentang update kurikulum di BINUS itu seperti apa, ya kurang lebih yang seperti itu deh. Oke, terima kasih Kak. Kak, ini ada pertanyaan dari Levin. Tapi khususnya ke saya sini. Mau tanya berarti ini bisa di-apply sekarang untuk intern periode September? Iya, betul. Ini untuk periode September ya teman-teman ya. Kenapa kita promosinya sekarang? Karena nanti kita kan harus prepare kurun waktunya lama ya, maksudnya dari sekarang kan intensif expo, kemudian after ini ada intensif apps-nya, masuk ke intensif apps. Nah, kenapa perusahaan promosi dari sekarang? Karena memang kalian tuh punya waktu yang cukup panjang ya untuk periode September yang nanti dimulai untuk periode magangnya. Oke, berarti ini dipastikan untuk periode September ya. Kemudian dari Vincent lagi nih Kak, jika periode internnya sisa hanya 6 bulan nih, karena kan mungkin Vincent udah di perusahaan yang lain nih Kak, berarti saya tidak bisa apply ke AIPA sebagai web developer atau mobile programmer ya Kak? Nah, kalau misalnya sudah jalan 6 bulan dan sisa 6 bulan lagi untuk program magangnya, teman-teman coba dulu aja. Biasanya itu akan ada diskusi antara aku sama leadernya. Nah, itu biasanya leader itu akan melihat kayak sebelumnya, kayak di pengalaman sebelumnya itu teman-teman megang di perusahaan apa dan posisinya sebagai apa. Apakah itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman, kalau dari leader itu tertarik dengan CV-nya teman-teman, ya kita tetap akan hubungi, kita tetap akan panggil kayak gitu. Karena yang tanya kita masih belum tahu ya pengalaman sebelumnya di apa, ya kita nggak bisa memastikan dulu dari sekarang kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Dari Dinda untuk posisi apply di perusahaannya masih dicek sama Kak Krista ya, ditunggu dulu ya. Nanti kayaknya
kebanyakan email, jadinya udah ke-skip deh kayaknya. Sebentar ya, itu nanti aku infoin aja, nanti teman-teman bisa cek nanti mungkin sekitar di atas jam 3 ya, sambil aku edit untuk bootnya, untuk upload semua posisinya, di atas jam 3 teman-teman bisa langsung cek di bootnya Airpass, seperti itu ya. Oke, ditunggu ya teman-teman, mohon sabar, Kak Kristanya lagi cek nih, semoga bisa cepat terimplementasi ya Kak ya, inputan lowongannya ya. Betul. Kak, ada pertanyaan dari saya nih Kak. Kan banyak juga ya anak-anak BINUS yang intern di sana ya Kak ya. Betul banget. Nah, pasti kan dari HR akan melihat mereka perform atau tidak, capability-nya seperti apa. Ada nggak sih kemungkinan mereka di-hire atau offering untuk staff di Airpass? Kita selalu, ini keunggulan di ini ya, magang di Airpass ya, sangat besar kemungkinan untuk kita hire. Seperti itu. Seperti kemarin, yang tahun kemarin ya, tahun 2020 Februari kemarin, itu kita ada beberapa anak magang yang kita hire. Tapi dia sebetulnya belum selesai untuk kuliahnya. Kayak gitu. Jadi anggapannya dia kuliah sambil kerja, dan dia tidak masalah kayak gitu. Oh ya udah, kalau nggak masalah akan kita hire kayak gitu. Nah, IT kita ada 2. Terus kita juga ada anak finance, terus juga ada dari SEO. Nah, itu kita hire dari anak BINUS kemarin, kayak gitu. Jadi memang sangat terbuka kesempatan untuk teman-teman di-hire oleh Airpass jika memang teman-teman selama magang memiliki performance yang baik, seperti itu. Oke. Ada proses seleksinya lagi nggak Kak? After misalkan Kakak udah menilai bagus nih ya, gitu. Ada proses seleksinya lagi nggak sampai akhirnya oke, Pak RD mengirimkan kontrak atau offering ke anaknya ini? Enggak, nah itu biasanya dari leadernya masing-masing ya, kayak gitu. Biasanya aku akan bertanya ke leadernya ketika anak itu akan selesai durasi magangnya, akan aku tanya, anak ini mau di-hire enggak, kayak gitu. Iya, hire. Karena dari leader sendiri sudah memiliki kecocokan dengan anaknya. Baik dia dari segi performance-nya oke, dari hasil kerjanya oke, semuanya oke, itu udah dari penilaian leader. HR hanya menyampaikan kayak sambung tangan dari leader aja, kayak gitu. Sudah tidak ada proses seleksi lagi, kayak gitu. Itulah enaknya kalau misalnya udah magang dari Airpass, kayak gitu. Kira-kira sudah berapa banyak nih Kak anak intern yang akhirnya di-hire sama Airpass untuk jadi staff? 1, 2, 3, 4. Ada 5. Ada 5 ya. Oh. Ya, dan ini selama aku memegang HR ya, karena aku sendiri HR baru 2 tahun, dan dari 2 tahun itu udah banyak banget yang BINUS-BINUS sebelumnya kan kayak gitu. Di zamanku itu udah ada 5, tapi di zaman-zaman sebelumnya itu udah banyak banget kayak gitu. Makanya kenapa anak-anak BINUS ya akhirnya kerja di BINUS juga kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih informasinya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Seputar, tadi kan sudah ya, seputar proses rekrutmennya seperti apa? Atau tadi kan kalau tidak salah ada apa ya Kak, cateringnya Kak ya? Apa? Sorry. Tadi ada apa yang di slide Kakak, ada semacam apa gathering atau apa Kak yang anak-anak kumpul-kumpul itu? Oh, itu kita sebetulnya tidak ada gathering khusus. Kita nggak ada jadwal untuk gathering khusus sih kayak gitu. Tapi biasanya ada, kayak tahun lalu kita ke Bali. Jadi waktu corona sudah agak menurun, kita sempat ke Bali di bulan Oktober kalau nggak salah. Itu kita ke Bali dan anak-anak magang itu kita ajak. Jadi anak-anak magang yang kemarin gabung di kita itu dapat kesempatan juga tuh untuk gathering bersama Airpass di Bali kayak gitu. Nah, tapi untuk tahun ini kita masih belum tahu bakalan ada atau enggak kayak gitu. Jadi memang untung-untungan sih untuk gathering ya kayak gitu. Biasanya kita 2 tahun sekali. Jadi kemungkinan di tahun depan itu ada kayak gitu. Nah, lalu kita tidak harus ada kayak apa namanya? Kita tidak harus ada juga harus ada gathering baru bisa main-main atau baru bisa fun bareng teman-teman. Enggak. Ketika teman-teman memang udah stres kerja, terus dari leadernya juga
ya udah kamu healing stresnya gimana, misalnya mau main Uno kayak atau mau main kartu kayak atau mau game apapun, itu sangat dipersilahkan kayak gitu, supaya nanti ketika kerja udah in lagi nih dengan pekerjaannya kayak gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk tidak menutup kemungkinan untuk main games ketika kerja, nggak apa-apa, asalkan memang pekerjaannya beres aja sih kayak gitu. Tapi harus ada keterbatasan waktu ya Kak ya. Betul, jangan main game. Ya, itu nggak juga. Makanya tetap harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya sih kayak gitu. Kalau untuk jam kerjanya gimana nih Kak? Nah, untuk jam kerjanya itu kita di jam 9 sampai jam 6. Kayak gitu sih. Sabtu masuk? Enggak, Sabtu libur. Jadi sampai Jumat aja. Senin sampai Jumat ya. Oke, jam 9 sampai jam 6. Oke, terima kasih Kak Krista. Teman-teman ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, saya akan summary nih dari informasi dari Kak Krista gimana asiknya intensif di Airpass. Kalian akan ada benefit uang saku, kesempatan untuk offering jadi staff juga ya Kak ya, jika performanya kalian bagus. Kemudian jika memang kalian ada rezeki nih, mudah-mudahan ya Kak, insya Allah bisa juga ikut jalan-jalan nih dengan karyawan juga. Siapa tahu nanti kalian kan September sampai Februari ya Kak, kalau tidak salah. Siapa tahu rezeki kalian di Januari atau di awal Februari bisa jalan-jalan. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tolong diisi link evaluasinya. Jangan lupa itu absensi kalian ya, karena kita juga akan merekrut siapa aja yang hadir di semua sesi pada Internship Expo Sharing Session. Jangan lupa juga teman-teman cek juga nih posisi yang akan nanti Kak Krista posting untuk posisi Airpass-nya. Reguler cek ya temannya, berkala ya, siapa tahu nanti sudah ada, kalian langsung apply aja. Dan diingat kita 2 hari, tanggal 5 dan tanggal 6 untuk expo-nya ini. After itu kalian masuk ke posisi proses yang berikutnya, yaitu masuk ke internship apps. Jadi tolong diingat ya teman-teman, internship expo ini hanya 2 hari saja, 5 dan 6 April. After itu apps-nya ini, link-nya ini untuk internship expo akan kita close, nanti akan masuk ke internship apps. Jangan salah buka link lagi ya, karena kemarin itu kejadian di Februari. Karena teman-teman salah buka link, masuknya ke link expo aja. Kak ini gimana loh, ini kan sudah close, jadi masuknya ke internship apps, jangan lupa. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Kak Krista mau closing Kak, kata-kata untuk memotivasi teman-teman apply di Airpass apa nih Kak? Oke, untuk teman-teman yang memang, ini aku catatan dulu ya, untuk teman-teman yang pengen memang ingin join di Airpass, nanti bisa cek cek di virtual expo-nya itu di atas jam 3. Jadi ini akan aku cek dulu sampai jam 3, terus nanti di atas jam 3 teman-teman baru bisa apply-nya ya, kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang memang ingin mendaftar atau kayak masih ragu-ragu, masih bingung, jangan ragu-ragu dan jangan bingung karena kesempatan terbatas ya, kayak gitu teman-teman, bersaing dengan anak-anak BINUS lainnya kayak gitu, karena kesempatan tidak datang 2 kali kayak gitu. Nanti ketika teman-teman udah habis masa program magangnya dan ingin join di Airpass, bisa tidak menjadi masalah buat kita, tetapi proses yang dilalui akan lebih susah daripada saat magang sekarang, kayak gitu aja. Oke, terima kasih Kak Krista. Ingat teman-teman, periode September itu bukan hanya Kemanggisan. Pokoknya ikuti kampus Kemanggisan, Bekasi, Alam Sutra, Bandung, Malang. 5 kampus yang akan berebut tempat di Airpass. Ya, cepat-cepat dia dapat, yang berkualitas itulah yang akan di-hire oleh Airpass. Oke, akhir kata terima kasih Kak Krista atas waktunya, atas pemaparannya pada siang hari ini. Sangat bermanfaat informasinya. Semoga teman-teman yang memang minat untuk apply di Airpass segera mungkin ya. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih untuk tim Internship Expo juga, Kak Krista dan teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di next session ya. Kita masih lanjut nih, ada perusahaan-perusahaan lain yang akan sharing session di hari ini sama besok. Oke, akhir kata terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada kesalahan. Iya, makasih Bu Ira.